وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد بسم الله الرحمن الرحيم فبالسند المتصل المصنف رحمه الله قال عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang 232 diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau dari kabilah Bujailah. Sekarang terletak antara Taif dan juga Bahah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 43 hadis. Yang ada dalam Bukhari Muslim itu ada 12 hadis. Beliau meninggal, beliau tinggal di Kufah, kemudian pindah ke Basrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man shalla salatas subhi." Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla salatas subhi fa huwa fi dhimmatillah." Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai' yudrikhu ataupun yudrikuhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fin nari jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla salatas subhi." Barang siapa yang salat subuh, di sini salat subuh secara berjamaah di masjid, fa huwa fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah jamin ya ikhwas sekalian. Misalkan ada orang, ana mau ke Surabaya, tapi di sana nggak ada duit, nanti bagaimana? Ana yang jamin. Artinya makan dijamin ditanggung oleh orang tersebut. Segala urusan ditanggung oleh orang tersebut. Saat di sini dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatas subhi." Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid ini, kata para ulama, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatubannakumullahu min zimmatihi bi syai', maka jangan sampai Allah menuntut kepada kalian karena tanggungannya. Jangan sampai kita itu mempunyai suatu masalah dengan orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai', barang siapa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanggungannya, niscaya yudrikhu, niscaya dia akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yakubbu ala wajhi fin nari jahannam, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya ikhwas sekalian, dalam pekan sebelumnya ana membuat suatu analogi begini. Saat kita membuat suatu toko di suatu daerah-daerah yang mungkin rawan konflik, kadang-kadang sebagian orang dia itu pasang foto orang militer misalnya. Toko ini di bawah pengawasan Brigadir Fulan. Maka preman-preman dia tidak berani untuk mengganggu tokonya, tidak akan berani untuk malak. Karena kenapa? Ada backingannya, ada yang backingi. Negara-negara yang protektorat, yang mana dia dilindungi oleh negara yang lainnya, negara kecil dilindungi oleh negara yang lainnya. Maka negara-negara yang lain itu tidak akan berani otak-atik terhadap negara yang dilindungi oleh negara besar. Karena kenapa? Ada backingannya. Saat di sini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatas subhi." Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia itu dalam tanggungan, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang semacam ini, yang dia menjaga salatnya khususnya atau salat subuh ini, jangan macam-macam pada orang-orang yang model-model semacam ini, karena dia itu di backing oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam nanti Allah yang ngurusi. Nanti Allah yang akan mengurusinya. Orang-orang yang membuat
suatu masalah, membuat suatu dosa, menzalimi orang-orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, akan diberikan siksaan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan untuk orang-orang muslim yang mereka itu berjihad, bermujahadah untuk melawan hawa nafsunya, untuk meninggalkan hangatnya selimut di rumah, rela untuk berwudu kadang-kadang di saat hujan deras, rela datang ke masjid kadang-kadang, ataupun kadang-kadang capeknya masya Allah dia membela atau merelakan dirinya untuk meninggalkan kepenatannya menuju sebuah masjid. Hiburan untuk kita semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana orang yang membuat masalah dengan orang yang salat subuh berjamaah di masjid akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau Allah yang nuntut pasti akan ketangkep. Bisa lari enggak? Enggak akan mungkin bisa lari. Tsumma yakubbu ala wajhihi fi nari jahannam. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Masya Allah. Ini termasuk termasuk masih berkaitan tentang masalah mengagungkan kehormatan orang-orang mukmin yang dia itu sudah berjamaah di masjid. Apalagi sekarang ini sudah nggak jelas apakah masih ada pandemi ataukah tidak. Allahu a'lam. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang hadis 233. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berarti semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Berarti meridhoi Allah, meridhoi Abdullah sama meridhoi ayahnya yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya, jangan menzaliminya. Wala yuslimuhu, jangan serahkan pada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang dia itu membantu hajat ataupun keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu keperluannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang mencarikan jalan keluar bagi seorang muslim, jalan keluar bagi kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar nanti pada hari kiamat dari kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat nanti. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah. Satarahullahu yaumal qiyamah, maka dia akan ditutup cacatnya ataupun aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwas sekalian, sebagai pendahuluan dari hadis ini, sahabat ridwanullahi alaihi itu adalah orang-orang yang termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat-umat zaman-zaman ataupun umat-umat yang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang agung, mencapai suatu kesuksesan, bisa menundukkan negara-negara yang lainnya. Padahal kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat sederhana. Tapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuhnya gentar terhadap mereka. Ini pasti ada rahasianya yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin saat ini. Mungkin jumlah kita banyak, tetapi diinjak-injak, dikendalikan oleh kelompok yang lainnya. Kok bisa berbeda? Kenapa? Karena mungkin di antara sebabnya adalah para sahabat, Islamnya mereka itu tidak hanya nampak pada sholatnya, tidak hanya nampak pada zakatnya, tidak hanya nampak pada puasa ataupun pada hajinya saja.
Islamnya mereka tidak hanya berada pada masjid mereka saja. Beda dengan sebagian di antara kita. Di antara kita menganggap bahwa Islam itu adalah cuman sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan masalah akhlaknya tidak diperhatikan. Masalah urusan duit tidak diperhatikan apa sesuai dengan syariat agama Islam ataukah tidak. Masalah pergaulannya juga tidak diperhatikan apakah pergaulan anak ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW ataukah bertentangan dengan ajaran beliau. Apakah perkataan ana, gaya bicara ana sesuai dengan yang beliau ajarkan ataukah tidak. Sehingga yang membuat perbedaan kita dengan mereka ridwanullahi alaihim di antaranya masalah itu mungkin Allahu a'lam. Karena agama itu tidak hanya berkaitan tentang ibadah syairiyah ataupun ibadah-ibadah yang berkaitan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berkaitan tentang muamalah terhadap umat manusia. Di sini ikhwas sekalian, kadang-kadang di samping itu juga kita itu terlalu menyepelekan masalah dosa kecil. Di antaranya masalah ghibah, padahal itu termasuk dosa yang bukan bisa disepelekan itu. Mengadu domba, membicarakan kejelekan orang lain, membuka aib orang lain, semuanya itu adalah dosa. Semuanya dosa. Walaupun toh kita sudah meninggalkan dosa-dosa besar, kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak berzina, kita tidak membunuh orang lain, kita tidak mencuri, kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Tetapi kita terlalu menyepelekan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil sudah disepelekan, sesuatu yang sedikit ditumpuk, lama-lama akan banyak. Satu bara api dibiarkan, kemudian dia meranggas, kemudian membakar satu rumah. Sesuatu yang kecil kemudian ditumpuk-tumpuk, tidak kecil lagi namanya. Las-saghair ma'al israr. Dosa-dosa walaupun kecil yang dilakukan terus-menerus tidak kecil lagi namanya, karena bisa bertumpuk menjadi banyak. Di antara dosa yang kita laksanakan ataupun lakukan terhadap orang lain itu adalah kita tidak menjaga hak-hak sesama muslim. Lidah kita tidak dijaga terhadap mereka, suka membuli orang lain, suka mencaci maki orang lain, suka memfitnah orang lain, suka mengambil barang orang lain tanpa hak. Semua itu adalah dosa-dosa yang akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum muhqaratid dzunub, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian pada dosa-dosa yang diremehkan. Karena dosa-dosa yang diremehkan termasuk ghibah, namimah, mengadu domba terhadap orang lain, itu kalau terus dilaksanakan maka dia bukanlah dosa kecil lagi, akan bisa menumpuk menjadi dosa yang besar. Nanti ini pendahuluan dari hadis yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu untuk hadis yang 233 insyaallah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbaruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim satu itu adalah saudara muslim yang lainnya. Saudara muslim yang lainnya. Kalau ikatan satu orang Islam dengan muslim yang lainnya itu adalah ikatan persaudaraan, maka artinya kita ingin melihat bahwa saudara kita itu bahagia. Kita akan bersedih kalau seandainya dia bersedih. Kita akan susah kalau seandainya saudara muslim kita juga susah. Kalau seandainya dia menghadapi suatu permasalahan, kita ingin berusaha untuk menolongnya. Ini adalah muslim-muslim yang ideal. Muslim-muslim yang ideal. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah saat saudara kita yang semuslim, bahkan tangga kita sendiri, saat mereka repot, saat mereka bersedih, saat mereka punya masalah, apakah kita pernah tergerak hati kita untuk meringankan beban mereka? Ataupun bahkan teman satu kampung, teman satu halaqah, teman satu ngaji misalnya, saat dia susah, apakah kita berusaha untuk mencarikan jalan solusi, jalan keluar untuk dia?
bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, dia tidak termasuk orang yang beriman sampai dia itu hatta yuhibba li akhihi, sampai dia itu mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Saat kita itu ingin bahagia, maka kebahagiaan tersebut juga perlu untuk diberikan terhadap orang lain. Di sini ini yang dibahas pada poin-poin ini. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al-muslimu akhul muslim. Ada kehidupan kita ya akhwat sekalian yang disebut sebagai kenikmatan dalam menerima sesuatu. Saat ada orang ngasih sesuatu hadiah pada kita, hati kita itu senangnya masya Allah. Diberikan sesuatu oleh orang lain, hati kita senang. Kita berusaha ya ikhwah, kelezatan ataupun kesenangan dalam menerima hadiah ini suatu saat perlu untuk kita rubah, biar nanti kesenangan tersebut berubah menjadi kesenangan dalam hal kita bisa memberikan terhadap orang lain. Ini al-muslim akhul muslim. Saat kita pernah merasakan kebahagiaan dalam mendapatkan banyak harta, mendapatkan banyak honor, maka perlu kebahagiaan tersebut suatu saat perlu dirubah dalam hal mendapatkan kebahagiaan di saat kita itu menginfakkan harta yang kita dapatkan. Di saat kadang-kadang mungkin sebagian di antara kita merasa bahagia, kemudian dia bekerja di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat dia perlu merubah, perlu berhijrah. Bagaimanakah dia suatu saat mendapatkan suatu kebahagiaan dari harta-harta yang dia dapatkan dengan cara yang halal. Kita kembali ke pembahasan. Ini adalah masalah ladzah ya ikhwas sekalian. Di saat misalkan kita bertemu dengan anak kecil, di situ ada bapaknya, kita ngelus kepalanya, ataupun kita memberikan permen pada anak tersebut, kita goda-godain dia, membuatnya tersenyum. Hal yang kita lakukan tersebut, itulah kadang-kadang tidak murni kita lakukan untuk si anak, tapi adalah untuk mendapatkan simpati dari ayahnya, untuk mendapatkan kedekatan dengan ayahnya. Saat Nabi Muhammad beliau mengatakan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lainnya. Ini Nabi Muhammad yang mengatakannya. Dan semua umat manusia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berbuat baik dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, bukanlah 100% untuk si hamba, tetapi untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seorang hamba pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memerintah Nabi Muhammad SAW untuk al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah bersaudara, ataupun orang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Kalau saudara sama-sama muslim, saudara, apalagi saudara seiman, kasih berada itu pada hakikatnya adalah kita yang mendapatkan suatu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita saat ini ya ikhwas sekalian, hal yang semacam ini kadang-kadang susah untuk kita dapatkan. Kemudian Nabi Muhammad selanjutnya beliau mengatakan, la yadlimu, dia tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh berbuat zalim. Kadang-kadang tadi itu yang Anda sampaikan, sebagian dari kita
Dia itu muslim hanya terlihat di masjid saja, sedangkan muamalahnya jauh dari sifat muslim. Misalkan dia dagang, stoknya dia masih banyak di dalam gudang. Dia bilang kepada pembeli yang datang kepada dia, ini barang yang terakhir kemarin banyaknya, masya Allah datang ke sini. Ini paling laris ini. Kalau segera dibeli, udah kehabisan stok. Padahal masih gudang sebegitu banyaknya di dalam gudangnya. Berbuat zalim, telah berdusta terhadap orang tersebut. Ini barang ori ini. Padahal kau yang ke-13. Memanfaatkan keluguan dari pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang berupa jumlah pembelian atau jumlah penjualan. Perbuatan zalim. Ada seorang yang di toko ataupun di retail atau apa namanya. Kita beli sesuatu, dikembalikan dengan sebuah permen. Zalim bukan? Perbuatan zalim. Zalim enggak? Perbuatan zalim. Permen bukanlah nilai tukar. Nilai tukar. Kita beli kurang sekitar 300, 500, 600, diberikan permen sebagai pengembalian. Suatu saat kalau seandainya dia fair, antum bawa permen satu pak buat beli barang yang lain, kira-kira mau nggak terima dia? Kira-kira tidak akan mau. Artinya dia mau menzalimi orang lain. Saat dipraktekkan hal tersebut pada dia tidak akan mau. Ini bukan bicara masalah sedikit ataupun besarnya jumlah ataupun nominalnya, tapi masalah kadang-kadang seorang pembeli ini dia tidak punya duit lain kecuali uang kembalian tersebut. Tidak punya duit lain. Kita beli dengan uang, ada sisa kembalian, kembalikan berupa uang, bukan berupa permen. Kadang-kadang bisnis yang tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan model-model yang semacam ini. Kadang-kadang sengaja dia, padahal stoknya uang receh itu banyak, sengaja dia permen untuk uang kembalian. Intinya maksa pembeli untuk membeli permen tersebut. Begitu bukan? Iya kan? Semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita begitu ya akhwat sekalian, sehingga kadang-kadang bisnis kita tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Produk yang dia jual sudah expire, dihapus expire date-nya, tanggalnya dihapus, biar tidak diketahui bahwa itu adalah sudah expire. Berbuat zalim la yadzlimuhu, jangan zalimi. Enggak boleh menzalimi orang muslim atau orang muslim yang lainnya. Walaupun enggak boleh juga menzalimi yang lain sebagainya, termasuk orang yang non muslim, tidak boleh untuk dizalimi. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jualan kain di situ ada cacatnya, tidak diberitahukan kepada pembelinya. Ini pun suatu perbuatan yang zalim, dan semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadlimuhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yuslimuhu. Ini sebagian syarih ataupun sebagian pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab hadis. La yuslimuhu di sini adalah la yuslimuhu illa adui. Jangan dipasrahkan kepadamu musuh. Jangan dipasrahkan pada musuh, jangan diumpanin kepada musuh. Sebagai contohnya begini misalnya, pada zaman penjajahan. Misalkan ada beberapa pahlawan yang mereka itu berjuang dengan sistem gerilya. Satu orang pahlawan ditangkap, ditanyain oleh company, teman-teman ente siapa? Karena saat malam hari tidak kelihatan dan mereka menggunakan menutup wajah. Teman-teman ente siapa? Karena disiksa akhirnya kemudian dia karena dia atau mungkin diiming-iming dengan harta, dengan jabatan, akhirnya dia membuka rahasianya. Apakah dia muslim? Bukan seorang muslim, sampai merelakan saudaranya untuk diumpankan ataupun dimakan oleh orang yang berkuasa.
bukan seorang muslim. Mestinya dibela. Mestinya dibela. Ataupun begini ya ikhwah. Misalkan Anda sebagai pegawai sebuah birokrasi. Ada seorang muslim, tahu muslim dari mana? Mungkin dia pakaian, mungkin dia berjenggot, atau mungkin dia pakai peci, ataupun mungkin dia tutur katanya lemah lembut, mengucapkan salam saat masuk ruangan. Dia mengurus suatu surat misalnya, mendatangi konter di sebelah kita. Kita pegawai, dia pegawai, ataupun yang samping kita adalah pegawai. Saat mengurus suatu, pegawai yang berada di samping ana ini, dia melakukan sistem pungli, minta biaya tambahan yang tidak masuk dalam suatu aturan. Jangan dibiarkan. Selamatkan orang ini, karena dia adalah saudara-saudara kita. Jangan dibiarkan. La yuslimuhu, jangan serahkan dia pada buaya ini. Jelas ya? Ini adalah la yuslimuhu, jangan diserahkan kepada musuh. Yang berikutnya, wa man kana fi hajati akhi, dan barang siapa dia membantu kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajatih, maka dia akan dibantu hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada suatu perkataan begini ya ikhwas sekalian, idza ahabballahu 'abdan ja'alallahu hawaijan nasi ilaihi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai seorang hamba, maka dia akan Allah menjadikan kebutuhan orang-orang berada pada orang tersebut. Dia punya keahlian, dia punya harta benda. Saat ada orang-orang perlu untuk mendapatkan bantuan, datang pada si A yang dalam keadaan kaya. Si A punya keahlian sesuatu, punya skill sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang di daerahnya, sehingga saat ada tetangga-tetangga yang perlu suatu bantuan untuk mengurus hal yang berkait tentang skill yang dimiliki oleh si A, dia mendatangi si A. Si A seorang pejabat, diminta bantuan oleh tangga sebelahnya untuk meluluskan suatu ataupun untuk mendapatkan suatu keterangan. Kalau tidak ada orang dalam, akan susah untuk mendapatkannya, padahal sudah menempuh prosedur, sehingga dia menghubungi orang tersebut. Artinya orang-orang yang berada di sekitar dia mendatangi dia dalam rangka untuk meminta bantuan. Ini diantara ciri bahwa hamba tersebut itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat seorang hamba itu selalu diminta bantuan oleh orang lain, ada urusan apa diminta bantuan, ada punya apa diminta bantuan, dan juga kebetulan dia adalah ringan tangan. Ini adalah suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan terhadap orang tersebut menjadi sirna. Bagaimana cara menjadi sirna? Adalah dia tidak mau memberikan bantuan pada orang lain. Saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu keahlian kepada kita, memberikan suatu ilmu kepada kita, memberikan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka kelebihan yang kita miliki tersebut yang tidak dimiliki oleh orang lain perlu juga untuk diberikan, disedekahkan kepada orang lain. Kalau berupa sebuah tenaga, maka perlu untuk diberikan pada orang lain pula berupa bantuan. Khawatir nanti jangan-jangan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan nanti akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang berkaitan tentang hadis ini ya ikhwas sekalian, maka Allah wa man kana fi hajat, tadi Nabi Muhammad, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati, dan barang siapa dia itu membantu hajat saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan ataupun memberikan hajat ataupun kebutuhan orang tersebut. Kebutuhan ataupun hajat yang kita miliki, yang kita cita-citakan akan diluluskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat orang tersebut dia itu ringan tangan memberikan bantuan terhadap orang lain. Sehingga ini diantara tip ya ikhwas sekalian, diantara tip kaidah zahabiyah ataupun kaidah-kaidah emas
Orang pengen sukses dalam suatu bidang perlu ngelirik kebutuhan orang lain, berikan bantuan terhadap orang lain. Ada orang perlu bantuan masalah apa saja, antum mempunyai bantuannya, segera untuk membantu. Itu berpotensi Allah Subhanahu wa taala akan meluluskan cita-cita yang kita harapkan. Jadi seorang muslim itu tidak bersifat individualistis, ngurus dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan kebutuhan orang-orang sekitarnya. Ada uang lebih, rezeki lebih, silahkan disedekahkan. Ada keahlian suatu ilmu, silahkan untuk di-share. Kalau perlu dibagi secara gratis. Ada pengetahuan sesuatu dan kebetulan antum dalam keadaan alhamdulillah berkecukupan, antum punya keahlian untuk bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris lancar, kumpulkan anak-anak yatim, adakan kursus gratis di tempat antum. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajat umat manusia, kebutuhan umat manusia terletak di pundak antum. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu balasan yang berupa kebutuhan-kebutuhan antum akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Jadi seorang muslim itu bukanlah dia pengen hidup sendiri yang tidak pernah ngeh terhadap orang-orang sekitarnya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad beliau mengatakan, man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang memberikan solusi ataupun jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi ataupun jalan keluar ataupun kejembaran ataupun kelapangan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada hari kiamat kelak. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an hujan. Kita melihat saudara kita biasanya sebahagia, biasanya dalam keadaan muka-muka ceria. Suatu saat dia dalam keadaan merengut, dalam keadaan layu, dalam keadaan galau mukanya. Tanyain, kenapa akhi? Dijawab oleh dia punya masalah begini, masalah begitu. Antum punya jalan keluarnya, bantu dia. Ringankan masalah yang dia hadapi. Berikan solusi kalau seandainya antum punya solusi. Berikan bantuan dana kalau seandainya antum ada kelebihan dana. Orang yang semacam ini ikhwas sekalian, yang ringan tangan memberikan suatu solusi terhadap orang lain, memberikan bantuan terhadap orang lain, nanti di akhirat dia berpotensi diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di hari kiamat akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tahu janji Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ini yang ngomong begini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis muttafaqun alaih. Kalau hadis muttafaqun alaih artinya Al-Bukhari mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Muslim mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Muttafaq alaih Al-Bukhari wal Muslim. Jadi hadis yang mufakat Al-Bukhari sama Muslim dalam mensahihkannya itu menempati level setelah Al-Qur'an. As-sahihul kutub ba'dal Qur'an. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah muttafaqa alaih Bukhari wal Muslim. Itu hadis yang ittifaq mufakat dalamnya tentang kesahihannya Bukhari sama Muslim. Termasuk hadis ini tidak diragukan lagi tentang keabsahan ataupun kesahihan hadis ini. Artinya saat Nabi Muhammad beliau mengatakan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang telah memberikan jalan keluar, solusi dari permasalahan yang dia hadapi, kesulitan yang dia hadapi, dibantu oleh orang lain, maka orang tersebut akan diberikan solusi ataupun jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan yang dia hadapi di hari kiamat. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kok janji Allah? Naam, ini yang bilang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang bilang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersumber dari hawa nafsu, tapi itu adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad di sini, akan berikan suatu solusi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka artinya di sini adalah janji Allah Subhanahu wa taala membantu orang lain, meringankan bebannya, permasalahan kehidupan yang dia hadapi dibantu oleh si A, maka si A nanti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibantu jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan yang dia hadapi. Seberapa banyakkah permasalahan yang kita hadapi di hari kiamat? Kita tidak bisa bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan. Perlu banyak pahala, perlu banyak syafaat, perlu banyak keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi cacat ataupun aib saudara muslim, maka Allah akan menutupi cacatnya pada nanti hari kiamat. Ada suatu rahasia diceritakan ataupun sampai kepada antum ataupun sebagian umat manusia di Indonesia, baru 10 menit diceritakan kepada dia, orang sedunia langsung bisa membacanya. TKW di Arab Saudi membaca, pekerja di Amerika membaca, di Australia membaca, di Italia membaca. Padahal rahasia langsung diumbar, diekspos di media sosial. Yang model-model begini pada zaman kita saat ini susah, khususnya adalah public figure, dikorek sebanyak-banyak oleh wartawan-wartawan yang infotainment, disuguhkan ke layar televisi, ditonton oleh kita semuanya. Pada semua isinya ghibah, makan daging saudara sendiri dalam keadaan bang ataupun meninggal. Berapa saja dosanya ya pas sekalian. Padahal janjinya sangat indahnya begini, man satara musliman, barang siapa yang menjaga rahasia seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, kama qala sallallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup rahasia nanti pada hari kiamat. Kita ini ya kuas sekalian, walaupun masya Allah kita dalam keadaan seperti ini soleh kelihatannya, berjenggot, celananya ngatung, terus kemudian sering datang ke masjid, kelihatan soleh-soleh semuanya. Tapi yang mengetahui semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak keburukan, banyak borok-borok yang kita simpan. Banyak kejelekan yang kita simpan hanya karena kasih yang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya, sehingga kita nampak di hadapan orang lain sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama, sebagai orang yang terpandang, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang yang kaya, yang dimuliakan di lingkungannya. Tetapi tidak tahu bahwa banyak rahasia keburukan yang dia simpan, yang dia simpan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saat beliau ditanya tentang masalah nasab beliau, ya Imam, kami mendengar bahwa nasabmu adalah nasab yang baik. Kemudian beliau mengatakan bahwa innama na'ishu fi satrillah walau kasyafahu anna laftadahna. Kita ini hidup adalah dalam tutupan ataupun dalam coveran Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya, membuka rahasianya, niscaya keburukan kita semua akan terbongkar. Akan seberapa malunya kita. Tidak ada orang yang suci. Kita punya masa lalu kelam, di masa masing-masing 100% hidup di masa-masa jahiliyah, belum pernah datang ke masjid ataupun belum 100% untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kita itu banyak, keburukan kita itu banyak, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berusaha untuk menjaga rahasia orang lain, maka kita berkesempatan mendapatkan perlindungan, penutupan rahasia kita di hadapan umat manusia nanti pada hari kiamat. Tidak akan dibuat malu, rahasia kita tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah pentingnya kita menjaga rahasia orang lain. Padahal kita itu kadang-kadang sudah diberitahu oleh orang yang ngasih rahasia. Akhi, ini adalah rahasia di antara kita berdua. Mohon tidak engkau sebarkan. Langsung nyebar.
padahal tidak ada orang lain yang kita beritahu. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini termasuk di antara ancamannya nanti pada hari kiamat ya ikhwas sekalian. Ada suatu hadis muttafaqun alaih, innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah. Orang yang berkhianat membuka rahasia orang lain, nanti pada hari kiamat dia itu akan membawa panji, akan membawa bendera. Tertulis di sana, hadhihi ghudratu fulan bin fulan. Orang ini telah mengkhianati si fulan, membuka rahasianya. Berapa saja yang bendera yang dimiliki oleh seorang yang menyebarkan keburukan orang lain, apalagi sampai ditonton oleh seorang si republik. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini ancamannya berat. Kita tambah satu hadis lagi insyaallah. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu. Lain kata Muhammad, seorang muslim saudara muslim yang lain. La yakhunuhu, dia enggak boleh mengkhianatinya saat diajak awal-awal untuk berbisnis bareng-bareng. Kebetulan partnernya ini orang ada A sama B, dia partneran bisnis. Yang B ini orangnya lugu. Yang B orangnya lugu. Dia nggak banyak pengalaman, dia hanya misalkan punya modal yang bisa dibuat patungan dengan si A. Orangnya lugu, nggak tahu masalah hitam dan putih, masalah perjanjian dia tidak tahu. Lama kelamaan bisnisnya berkembang. Si A ini langsung men-take over semua usahanya, langsung dipatenkan bahwa itu adalah usaha milik dia. Saat si B protes, kira-kira posisi dia kuat nggak? Tidak kuat, karena orang lugu, orang polos, nggak punya banyak pengalaman. Dia hanya punya kepercayaan terhadap saudaranya tadi A, punya kepercayaan, yakin bahwa si A tidak akan berkhianat. Tetapi kadang-kadang duit itu bisa merubah yang hijau jadi merah, yang merah jadi hijau, yang halal jadi haram, yang halal jadi halal. Bisa dirubah begitu. Duit. Setelah di take over, dia aku bahwa ini adalah bisnis ana, ente nggak ada kaitannya. Ini si B, orang yang dalam keadaan didolimi oleh si A. Dia bisa apa dia? Gak bisa apa-apa. Dibawa ke pengadilan dia akan kalah. Kalau seandainya dia nyinyir, cerita-cerita ke orang lain, ini dulunya adalah usaha kami berdua. Berhubung anak termasuk orang yang polos, orang lugu, nggak mengetahui masalah hal yang semacam ini, anak percaya pada dia. Tahu-tahu dia mengkhianati anak, berkhianat dalam bisnisnya. Setelah itu bagaimana? Kezoliman diikuti dengan kezoliman yang lainnya. Si A tidak terima karena sudah ditutupi oleh duit, oleh kecintaan dunia. Langsung dibawa ke pengadilan dengan mengatakan bahwa si B telah mencemarkan nama baiknya. Masya Allah, berapa kezaliman yang dia lakukan oleh si A ini. La yakhunuhu. Apakah orang tersebut muslim si A ini? Dia bukanlah muslim, walaupun toh dia datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Walaupun dia datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Ini termasuk tadi yang Anda sampaikan. Kadang-kadang seorang itu Islamnya hanya nampak di sebuah masjid. Saat urusan duit, udah, entah ini setan yang nomor berapa ini, setan KW keberapa ini. Kadang-kadang begitu beratnya, masya Allah, masalah urusan duit. Padahal semua bukan sesuatu yang gratis di mata Allah Subhanahu wa taala, akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini insyaallah kita bahas pada pertemuan depan. Masya Allah, tadi kelupaan yang tebal, ketinggalan hadiahnya. Ana ajukan beberapa pertanyaan. Ini 2 pertanyaan, mungkin ada 2 hadiah. Kalau benar nanti silakan diambil bukunya sama 1 masker. Pertanyaan yang pertama.
Yang tebal masih ada di rumah, tapi ketinggalan, kelupaan. Anak kira sudah dalam tas, entah belum. Pertanyaan pertama adalah tadi bahasa Arab fi zimmatillah artinya tadi apa? Ringan, silahkan dijawab. Nggak usah sungkan-sungkan ya ikhwah. Dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal antum ambil. Allah yubarik fiik. Tidak perlu sungkan-sungkan ya ikhwah. Pertanyaan yang kedua. Satu masker, satu bukunya. Tadi seorang imam ataupun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, jawaban beliau bagaimana saat ditanya tentang masalah nasab beliau? Silahkan dijawab. Masih ada satu hadiah ini. Tadi Imam Ahmad bin Hanbal bahasa Indonesianya saja, bahasa Indonesianya saja. Silahkan ya. Tidak perlu sungkan-sungkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal saat beliau tanya tentang masalah nasab beliau. Silahkan. Iya, itu intinya. Tafadhol. Cukuplah insyaallah. Tidak terlalu panjang. Allah ibarik. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah min rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.